Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 16 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus bersabda, "Berdoalah kalian demikian. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa." Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menyapa namamu sebagaimana dilakukan putramu yang terkasih. Semoga kami dapat menghayati bahwa Engkaulah Bapa kami dan kami saling bersaudara karena sebapa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jikalau kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa, memuji dan memuliakan Allah Bapa, mengucap syukur atas rezeki yang kita telah terima, memohon pengampunan dan meminta supaya kita dibebaskan dari cobaan-cobaan kehidupan, mengampuni sesama, memaafkan, bahkan lawan-lawan dan orang-orang yang membenci kita. Doa membawa orang semakin dekat dengan Tuhan, dan doa membawa kita masuk di dalam persaudaraan dengan sesama manusia. Dengan berdoa, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih,
raga kita semakin hari terbiasa untuk hidup di dalam kedisiplinan, mengarahkan hati kepada Allah. Yesus menegaskan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa. Kita mengakui bahwa hidup kita belum sepenuhnya terarah, terfokus, sungguh memuliakan Tuhan. Kita masih banyak salah, banyak dosa. Jujur bahwa kehidupan kita masih hanya mementingkan diri kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, sembah sujud di hadapannya, memuji memuliakan namanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah di dalam permohonan, yaitu memohon supaya mampu kita bersyukur. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Supaya orang lain sejahtera, supaya orang lain mendapatkan banyak rezeki, supaya orang lain pun sungguh membangun kedamaian dengan kehidupan bersama. Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai orang-orang yang beriman semakin hari dekat dengan Tuhan, semakin hari bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan menjadi sahabat harus berani mengorbankan diri untuk keselamatan banyak orang. Beranilah berdoa semakin dekat dengan Tuhan dan demi jiwa keselamatan orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Engkau benar-benar mengasihani kami manusia bila kami benar-benar saling memaafkan dengan tulus hati. Maka bebaskanlah kami dari segala cobaan dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.